Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekban Adida. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Mangunjaya. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan definisi serta argumentasi yang akan saya berikan pada mosi perdebatan kali ini. Saya menyatakan bahwa saya sangat tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini, yaitu pemerintah akan mewajibkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial. Mengapa demikian? Vasektomi adalah prosedur sterilisasi pada pria yang bertujuan untuk mencegah kehamilan. Pemotongan atau penyumbatan saluran vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari testis ke air mani. Apa sih tujuan vasektomi? Tujuan vasektomi yaitu metode kontrasepsi permanen pada pria yang efektif mencegah kehamilan. Vasektomi dilakukan dengan prosedur merupakan sayatan kecil di skrotum untuk mengakses dan memotong atau menyumbat vas deferens. Vasektomi juga dapat mencegah pengendalian kelahiran dan juga mengurangi beban kesehatan reproduksi perempuan. Tapi, seperti yang kita lihat pada mosi perdebatan kali ini, yaitu hanya untuk penerima bantuan sosial. Bukankah ini sesuatu yang sangat diskriminatif maupun perbedaan antara rakyat satu dengan rakyat yang lainnya? Dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia bagi mereka yang berhak untuk memilih hidupnya dengan baik dan juga sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Hal ini merupakan diskriminatif dan juga melanggar hak asasi manusia. Mengapa? Karena hal ini merupakan menjadikan sebagai syarat bantuan sosial yang dianggap tidak tepat dan juga berpotensi merugikan kelompok rentan. Vasektomi hanya mencegah kehamilan, memotong sperma, bukan berarti dapat mencegah untuk penularan penyakit seksual yang akan merugikan masyarakat tertentu yang menerima bantuan sosial dan melakukan vasektomi. Dengan adanya vasektomi, tidak akan efektif bagi seseorang untuk mencegah kemiskinan. Seperti yang kita tahu, angka kemiskinan di Jawa Barat itu lebih rendah kedua setelah angka pengangguran, yakni 6,75% di Jawa Barat di Indonesia yang ke-1. Jadi yang dapat kita lihat, di sini kita tidak hanya berfokus kepada angka kemiskinan yang ada di Jawa Barat, tetapi kita juga harus berfokus dengan angka pengangguran. Bukankah seharusnya kita meningkatkan angka pengangguran, merendahkan angka pengangguran untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang menganggur? Bukan berarti kita harus memberikan vasektomi untuk mencegah kemiskinan. Alangkah baiknya kita memberikan hal yang lebih positif lagi. Yang pertama, mengurangi perselingkuhan. Dengan adanya vasektomi, perselingkuhan akan marak terjadi dikarenakan seseorang tidak puas dengan istrinya yang pria tersebut melakukan vasektomi dan dia akan menggugat perceraian di kemudian hari jika memang hal ini diwajibkan terjadi di Jawa Barat maupun di Indonesia. Yang kedua, lapangan pekerjaan diperluas agar tidak diharuskan vasektomi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa angka kemiskinan kedua dan angka pengangguran di Jawa Barat adalah lebih tinggi dari angka kemiskinan. Dan yang ketiga, seperti yang sudah disampaikan juga, bahwa vasektomi merupakan hal untuk mencegah kehamilan, bukan berarti mencegah untuk penularan penyakit seksual. Bukankah ini akan menjadi dampak yang sangat besar dan sangat negatif dan akan memberikan beban yang juga sangat berat kepada negara jika warga-warganya yang menerima bantuan sosial dan melakukan vasektomi memiliki penyakit menular dari dampak negatif vasektomi. Di sini juga disinggung pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dan juga pemaksaan. Kebijakan ini dinilai dapat melanggar prinsip kesukarelaan dalam program KB dan berpotensi merugikan kelompok miskin yang membutuhkan bantuan sosial. Jika hal ini diwajibkan, maka ini sangat-sangat mendiskriminasi mereka yang akan menerima bantuan sosial tetapi harus diwajibkan untuk vasektomi dengan dampak negatif, yaitu penyakit penularan seksual. Dilansir dari kompas.com pada tanggal 27 Maret tahun 2025, diangkat berita tentang istri gantung diri usai cekcok dengan suami yang berselingkuh. Di sini sudah ada bukti nyata perselingkuhan dapat dilakukan bagi pria kepada wanita ataupun kepada istrinya yang memang tidak puas dan juga tidak ingin melakukan vasektomi dengan dampak negatif yang telah tersebar dan juga diedukasi di Jawa Barat maupun di Indonesia. Juga dapat diakses dari berbagai sosial media. Kita bisa melihat di situ dampak negatif apa yang didapatkan jika seseorang pria ataupun suami melakukan vasektomi, terutama bagi penerima bantuan sosial.
itu akan terjadi karena sekali lagi vasektomi tidak melindungi dari penyakit seksual, hanya menghambat kehamilan dengan pemotongan sperma. Pemaksaan dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 448 Undang-Undang 1 tahun 2023 KUHP mengatur tentang pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman, merupakan tindak pidana jelas. Vasektomi merupakan pemaksaan dan juga ancaman, dikarenakan jika pria tersebut tidak melakukan vasektomi ataupun suami tersebut tidak melakukan vasektomi, maka tidak akan mendapatkan bantuan sosial. Apa yang kalian bayangkan jika seseorang mendapatkan ancaman, dan di sini sudah tertulis pada undang-undang di Indonesia pada tahun 2023. Dan hal ini, vasektomi tidak cocok di seluruh tubuh laki-laki, terutama bagi laki-laki pengidap hernia, kencing manis, diabetes, kulit atau jamur di daerah kemaluan, dan juga lain-lain. Hak asasi manusia juga terdapat pada pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kelangsungan hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menegakkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengamajuan, penegakan, dan juga pemenuhan hak asasi manusia. Undang-undang juga yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Undang-undang ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis, serta memberikan perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban diskriminasi. Jadi sini sudah jelas dengan undang-undang yang saya paparkan tadi bahwa hak asasi manusia dan juga diskriminasi sangat bertabrakan dengan kewajiban vasektomi bagi laki-laki ataupun suami dari warga yang menerima bantuan sosial. Tingkat kegagalan vasektomi dengan perkiraan juga sekitar 0,05%. Jadi, hal ini menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, merupakan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sekian dari saya, dan sekali lagi saya menegaskan bahwa saya sangat tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini, yakni pemerintah akan mewajibkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.